Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali di Aksara tentang budidaya porang. Jadi saat ini saya berdiri di lahan kedua. Artinya lahan kedua ini calon perluasan lahan dari porang yang rencananya akan kami tanam dari bibit umbi. Nah, bibit umbi ini kami dapatkan dari tanaman porang yang di lahan pertama atau lahan yang di atas pondok Aksara, teman-teman. Nah, pada video kali ini kami akan menceritakan tentang seperti apa lahan yang cocok untuk tanam porang, baik dari bibit katak dan dari bibit umbi porang, teman-teman. Nah, mungkin yang saya ceritakan ini berdasarkan dari lahan yang ada di kami ya. Jadi bisa jadi beberapa faktor nantinya yang kami ceritakan itu belum tentu bisa digeneralisir ke lahan teman-teman semua. Karena setiap daerah, setiap lahan teman-teman pasti kondisi berbeda. Tiap faktornya tentu berbeda. Nah, sebagai informasi bahwa lahan kami ini di ketinggian atau di MDPL sekitar 520 meter. Artinya bukan di rendahan, teman-teman. Nah, di ketinggian 520 meter ini, insya Allah itu aman untuk bibit katak maupun bibit umbi. Cuman kami ingin lebih spesifik menceritakan tentang pertimbangan dari dua lahan. Nah, kami sudah sebutkan di awal bahwa lahan pertama kami itu yang berada di atas pondok Aksara. Sementara lahan kedua itu yang di sini itu yang jaraknya hanya sekitar 100 meter dari lahan pertama. Lahan pertama yang di atas pondok itu kemarin kami tanam dari bibit katak, teman-teman. Ada yang dari katak super dan ada katak mini sekilo isi 500. Apa saja poin atau hal yang menjadi positif yang di sana, nilai plus yang ada di lahan pertama? Itu yang pertama, di sana itu dekat dengan sumber air, karena waktu itu di bulan Juni tahun kemarin itu kami membuat sumur galian dan kami dapatkan air di kedalaman hanya sekitar 6,5 meter. Nah, terus poin yang kedua, positif yang kedua di sana itu dekat rumah atau dekat pondok. Karena dekat pondok, secara intensitas pengawasan, perawatan itu lebih mudah. Terus kemudian yang poin yang plus yang ketiga, kelebihannya itu di sana itu karena dekat pondok kita bisa menyimpan POC, pupuk organik cair yang kami buat itu di dalam pondok. Jadi peralatan semuanya di dalam pondok. Itu lebih ringkas, lebih aman juga, teman-teman. Nah, kelebihan yang berikutnya, di sana juga sama-sama lahan terbuka. Hanya beberapa pohon cengkeh saja, itu pun tidak terlalu tinggi. Di sini juga ada beberapa pohon cengkeh, itu juga tidak terlalu tinggi. Kemudian kelebihan yang selanjutnya di lahan pertama yang ada di pondok, mungkin teman-teman bisa melihat di video sebelumnya dalam hal budidaya porang di Aksara. Itu di sana sudah ada pupuk dasar, artinya sudah kami berikan pupuk dasar dan sekam bakar di lahan. Nah, sementara untuk nilai minusnya atau kekurangannya di sana itu tidak dapat sinar matahari pagi, teman-teman. Nah, karena tidak dapat sinar matahari, itu mungkin pertumbuhan porang juga ya masih bagus, tapi ya tidak seoptimal jika porang itu mendapatkan full asupan sinar matahari dari pagi sampai sore. Nah, sementara di lahan kedua ini, yang jaraknya sekitar 100 meter dari lahan pertama atau dari pondok Aksara, di sini itu nilai kelebihannya yang menjadi pembeda dari lahan pertama. Di sini mendapatkan sinar matahari pagi sampai sore. Nah, itu kelebihan yang tidak ada di lahan yang pertama. Kalau kelebihan yang lain itu hampir sama dengan lahan yang pertama, di mana di sini juga lahan terbuka. Kemudian di sini lebih dekat dengan akses jalan. Tadi di awal video saya sudah menunjukkan bahwa saya berjalan itu sudah jalan aspal, lebih dekat akses jalannya. Itu juga tidak ada di lahan yang pertama karena di dekat rumah. Kalau di sini itu justru
dekat akses jalan aspal. Kemudian nilai plus yang berikutnya, ini tuh sebenarnya bisa dikatakan tanah perawan teman-teman, karena hampir 20 tahun itu belum pernah ada budidaya tanaman di lahan ini teman-teman. Ya kalau tanaman seperti apa, pisang, kayu-kayu ini ibaratnya ditanam ya tumbuh gitu aja, tapi dalam hal budidaya satu jenis tanaman itu belum pernah ada di sini. Dan di sini memang belum pernah terkena pupuk kimia sama sekali kalau di lahan-lahan sini teman-teman. Nah, kemudian apa saja nilai minus atau kekurangannya di sini? Di sini itu jauh dari sumber air teman-teman. Jadi misal pun nanti kami membutuhkan air, kami mendatangkan mobil pickup yang baknya diisi drum air, lalu kita dari atas kita siram ke aliran ke bawah, karena ini teras miring ke bawah sana teman-teman. Nah, kemudian nilai minus yang berikutnya, karena ini lahan belum pernah terkena pupuk dasar, kohe, dan sekam bakar, makanya nanti suplainya juga lebih banyak dibandingkan dari lahan pertama. Karena di lahan pertama itu kita sudah pernah memberikan kohe dan sekam bakar sebelumnya. Nah, dari faktor-faktor tersebut yang kami ceritakan plus minusnya dari kedua lahan, itu kami memutuskan nantinya di lahan kedua ini akan kami tanami dengan umbi bibit, dengan bibit umbi porang. Nah, sedangkan yang di bawah di lahan yang pertama itu kami akan menanam dengan bibit katak. Bibit umbi sendiri itu usianya hanya sekitar 5 bulan teman-teman. Jadi sekitar misalkan kita menanam bulan November, ini di Jawa ya, tepatnya di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Jika kita tanam di bulan November, maka bulan April itu sudah repah atau dorman. Sehingga di sini lebih cepat nanti usia repahnya. Nah, sedangkan yang di lahan bawah, yang di lahan 1, yang di atas Pondok Aksara, itu kami tanam dari bibit katak. Itu usianya kalau dari bibit katak itu 7-8 bulan. Nah, hal yang menjadi nilai positif lagi di lahan 1 itu kita tanam katak lagi pada musim selanjutnya, itu pasti dari hasil panen katak yang sekarang itu pasti masih ada katak yang masih tertinggal di lahan. Dan nantinya itu kalau itu tumbuh porang dari katak yang belum terambil, itu juga nantinya saat panen juga tidak tidak terlalu berbeda usia ukuran umbinya dari katak yang akan kita tanam nanti. Jadi sama-sama dari bibit katak. Yang satu katak yang tertinggal belum kita ambil karena sudah gulmanya udah tinggi. Yang kedua katak yang akan kita tanam teman-teman. Nah, ini cerita kami, poin-poin atau faktor-faktor plus minus kelebihan kekurangan dari lahan pertama yang di atas Pondok Aksara dengan lahan kedua yang akan kami jadikan sebagai lahan perluasan. Sehingga mungkin kembali ke lahan teman-teman semuanya, memang kita tidak mungkin mendapatkan lahan yang ideal. Artinya ya dekat air, lahannya sama-sama mendapatkan suplai sinar matahari pagi sampai sore, lahannya cukup rata atau tidak berundak, miring. Nah, tapi kita sebisa mungkin berupaya mengoptimalkan lahan yang ada, lalu kita memilih bibit apa yang cocok untuk kita tanam di lahan yang akan kita tanam teman-teman. Jadi dengan itu strategi kita bisa berjalan menghasilkan nantinya pertumbuhan porang yang optimal. Nah, nanti kami baru mulai olah lahan di sini itu kira-kira di bulan Juni teman-teman. Bulan Juni kita olah lahan di sini. Saat ini kami sudah mulai fermentasi kohe. Kemudian nanti di bulan Juli Agustus kami mulai bongkar umbi yang berada di bawah, artinya yang berada di lahan pertama. Lalu Juli Agustus itu kita pindahkan umbi ke sini teman-teman. Memang agak repot, kita memerlukan bantuan mobil pickup untuk memindahkan ke atas, tetapi itu tak lain dalam rangka lebih mendapatkan nanti pembesaran umbi yang lebih maksimal. Ya mungkin itu ya teman-teman, liputan dari lahan kedua. Insya Allah
lahan untuk perluasan budidaya porang di Aksara Agro Farm. Terima kasih, salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.